Tuhan, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, berjumpa kembali dengan saya dalam khotbah online GPJ Anugerah Bermazmur Minggu 21 November 2021. Mari kita merendahkan diri, meminta kasih karunia Tuhan untuk memberikan kepada kita pengertian dan pencerahan agar hidup kita senantiasa selalu diberkati melalui firman-Nya. Bapa yang kekasih, kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk segala sesuatu yang baik yang sudah Engkau kerjakan di dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini kami akan bersama-sama menikmati firman. Itu sebabnya kami mau menyiapkan hati kami, meminta Tuhan menyucikan dan menguduskan kami dengan darah Kristus, sehingga kami boleh dilayakkan menerima pengajaran firman-Mu. Pimpin kami semuanya Tuhan, urapi kami semuanya, urapi firman-Mu menjadi berkat bagi kami dan memberikan kepada kami pertumbuhan yang baik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kami pun juga boleh memberkati yang lain. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan sampai selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, dan saya percaya di dalam setiap proses perjalanan hidup kita selalu ada Tuhan di sana yang ingin berkarya, yang ingin membuat sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema, tak perlu berputar di padang gurun. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita sering mendengar pepatah, banyak jalan menuju Roma. Sangat menarik jika kita mengetahui sejarahnya dari pepatah tersebut yang berasal dari bahasa Latin dengan bunyi 1000 jalan membimbing orang selamanya ke Roma. Dan ini dipaparkan oleh seorang Dr. Retno Susilorini, Ketua Program Studi Rekayasa Infrastruktur Lingkungan Unika Sukija Pranata. Saudara-saudara, pepatah ini muncul karena ekspansi Imperium Roma 312 sebelum Masehi. Mereka menaklukkan wilayah jajahan dan membuka banyak jalan menuju ke Roma agar jajahan mereka bisa memberikan upeti, dan mereka punya jalannya untuk ke sana dari berbagai wilayah. Pertanyaannya adalah, jalan mana kira-kira yang cepat menuju Roma, saudara? Tentu saja yang paling dekat dengan Roma. Mari kita melihat peristiwa menarik dalam Alkitab tentang perjalanan umat Tuhan di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17, 18 dan 19. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan berencana membawa Israel ke sebuah negeri yang penuh dengan berkat, di mana Tuhan sendiri akan mengangkat kehidupan umatnya di sana. Tetapi Israel ini adalah bangsa yang suka bersungut-sungut, tegar tengkuk, tidak suka bersyukur. Bangsa ini adalah bangsa yang sulit sekali melihat kebaikan Tuhan, walaupun apa yang dilakukan Tuhan itu begitu nyata di dalam kehidupan mereka. Mengapa? Karena mereka melihat Tuhan dengan kacamata mereka sendiri, kacamata yang hitam dan gelap, tebal lagi. Jadi akhirnya saudara, mereka selalu melihat
sisi negatif dan bukan melihat sesuatu yang positif yang diberikan Allah, yang dianugerahkan, dikaruniakan Tuhan kepada mereka. Di satu sisi mereka sudah diselamatkan, benar, dari tanah Mesir. Mereka keluar dari sana, meskipun itu kelihatannya mustahil, dan memang mustahil kalau menggunakan kekuatan mereka, tapi Tuhan telah melepaskan mereka. Namun di sisi lain, setelah keluar dari sana, mereka belum berubah seperti Tuhan. Hidup mereka masih sama, jiwa mereka, kebiasaan mereka masih sama. Mereka hanya melihat pekerjaan Allah dan karya Tuhan yang luar biasa saja, tapi mereka belum berubah. Saudara-saudara, tidak ada paksaan sebenarnya untuk umat agar mereka menjadi taat dan takut akan Tuhan. Tidak ada intimidasi dari Tuhan untuk menakut-nakuti mereka agar menurut dan melakukan apapun yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak memaksa mereka bertobat. Tapi ini yang Tuhan lakukan adalah Dia menemani bangsa Israel di dalam perjalanannya di padang gurun. Inilah yang Tuhan selalu lakukan, seperti seorang ayah kepada anaknya, seorang bapak kepada anaknya. Tuhan begitu sangat mengasihi, meskipun seharusnya mereka berputar lebih jauh. Tuhan tetap menemani mereka. Harusnya mereka tidak perlu berputar, tapi ya, karena mereka memang adalah bangsa dengan jiwa yang berbeda, yang bebal. Jadi akhirnya mereka tidak bisa sampai tujuan dengan cepat. Penyebabnya sebenarnya cuma satu. Apa? Bangsa Israel ini tidak mau menghadapi kesulitan hidup, padahal Tuhan menyertai mereka. Tadi kita membaca di dalam Keluaran 13 ayat 21 bahwa Tuhan berjalan di depan mereka dengan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Apa kurangnya coba? Kalau Tuhan menyertai mereka, maka berperang dengan musuh sebesar apapun, mereka akan mengalami kemenangan selama mereka taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi mereka memang tidak mau menghadapi kesulitan hidup. Itu sebabnya Tuhan membawa mereka berputar lewat jalan yang lebih mudah, agar iman mereka tidak gugur seperti Petrus. Saudara, kita membaca kisah Israel sebagai sebuah cerita sejarah yang lahiriah dan manusiawi. Tapi sebenarnya kisah Israel ini adalah kisah rohani yang memakai kehidupan jasmani mereka sebagai ilustrasi rohani. Jadi kalau kita membaca sejarah Israel, maka kita akan melihat adanya sebuah gambaran dari bangsa yang sangat sulit sekali untuk dituntun taat. Itu sebabnya berkat Tuhan pun sering terlambat diterima. Artinya berkat Tuhan tidak bisa diterima tepat pada waktunya karena ketidaktaatan Israel. Dulu sebelum pandemi, saat tempat ibadah masih dibuka dan ramai, ada banyak juga umat Tuhan yang sudah percaya tidak taat untuk tekun duduk di bangku-bangku atau kursi-kursi gereja untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Sehingga saudara-saudara, banyak waktu terbuang dan tentu saja berkat tidak bisa sampai, tidak bisa tersalur ke dalam tubuh Kristus. Dan ini sangat disayangkan. Sebenarnya jika ibadah itu dilakukan dengan tekun, maka kita akan memperoleh nutrisi rohani yang cukup untuk menghadapi tantangan-tantangan di depan kita. Artinya, firman Tuhan yang kita terima sebagai nutrisi rohani itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang siap menghadapi tantangan kehidupan. Kurang bersekutu dengan Tuhan, itulah yang sebenarnya menyebabkan kita
menjadi orang yang berputar-putar mencari sesuatu yang tidak pasti di dunia ini. Sama sebenarnya dengan Israel. Orang-orang yang tidak siap menghadapi peperangan dari Tuhan, sehingga memilih menghindari tantangan hidup yang Tuhan kehendaki, sehingga jalan mencapai tujuan ke tanah perjanjian ini menjadi lebih jauh sekarang, karena harus berputar. Coba langsung cepat nyampainya. Saudara, seringkali manusia berputar di padang gurun, hidupnya tidak selesai-selesai karena mereka tidak siap menghadapi tantangan dengan iman yang teguh. Itu sebabnya sekali lagi Tuhan harus membawa umatnya berputar agar tidak hancur. Dan Israel adalah gambaran yang nyata bagi orang-orang percaya di zaman ini. Apakah Anda merasa hidup berputar-putar semakin jauh dari rencana Tuhan hari-hari ini? Mari kita evaluasi agar semua menjadi lebih jelas. Bagaimana saudara memandang kehidupan yang penuh dengan masalah? Dan bagaimana saudara bersikap dengan kondisi yang seperti itu? Ada orang-orang yang mengabaikan masalah seakan itu tidak pernah ada. Ada juga yang tenggelam di dalam masalah sampai mereka tidak bisa bicara. Tetapi yang ketiga, ada juga yang menerima dengan hati yang siap dan menghadapi dengan iman segala masalah dan persoalan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Saudara, menurut saya semangat ini hampir sama dengan dunia kesehatan, mensanain corpore sano, yang dalam bahasa Latin berarti dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Saudara-saudara, di dalam istilah ini sebenarnya menyiratkan bahwa kita harus berusaha untuk memiliki tubuh yang sehat supaya jiwa kita kuat. Jelas saja kalau tubuh kita sakit-sakitan, jiwa kita lemah juga. Lemah untuk bersemangat, lemah untuk berharap dan lain sebagainya. Tapi kalau tubuh kita sehat, otomatis jiwa kita juga kuat. Karena apa? Karena kita bugar. Nah, saudara-saudara, manusia juga perlu memperhatikan tubuh jasmaninya yang kelihatan agar tetap sehat. Artinya kesehatan jasmani dan rohani itu adalah dua hal yang penting untuk membuat manusia bisa meneruskan dan melanjutkan kehidupannya. Artinya ini juga merupakan bekal perjalanan hidup untuk yang akan datang, sehingga saudara, jiwa bisa ditopang oleh kekuatan tubuh yang sehat tadi untuk mengatasi tantangan dengan kesiapan yang lebih kuat dan mumpuni. Memang ini masih di dalam area ataupun daerah yang lahiriah, tapi toh kita juga memerlukannya. Memiliki tubuh yang sehat adalah hal yang sangat penting, karena kesehatan itu sangat mahal harganya. Artinya saudara, hidup pasti ada persoalan, dan manusia harus mendapatkan apa yang dibutuhkannya untuk bisa keluar sebagai seorang yang baik-baik saja, yang sehat, ya, secara fisik maupun rohani. Tapi harus tetap memiliki semangat untuk menyelesaikan semua masalah, menyelesaikan semua problem dengan persiapan dan iman. Persiapan itu meliputi apa? Mencakup apa? Mencakup keteguhan hati untuk maju menjalani kesukaran dengan keyakinan. Jadi hati ini harus siap saudara untuk menghadapi kesukaran dan tantangan hidup di depan sana. Hati harus teguh, harus yakin bahwa Tuhan menyertai sampai akhir hidup kita. Jadi sekali lagi, persiapan itu meliputi keteguhan hati untuk maju menjalani kesukaran dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai sampai akhir hidup kita.
Ketika kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir hidup kita, maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita memiliki kekuatan, kita memiliki pegangan hidup bahwa saya tidak sendirian. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan saya, yang siap memberikan saya kekuatan dan menolong saya di dalam segala sesuatu. Dan itu adalah iman kita. Jadi iman sangat penting, saudara-saudara. Jadi ini seperti imun yang mengantar seseorang di dalam proses kesembuhan dan pemulihan hidup. Jadi kalau ada orang sudah mulai lemah, letih, lesu, berbeban berat, terpuruk, jatuh, sangat perlu saudara memiliki keteguhan hati untuk maju menjalani kesukaran dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai dia sampai akhir hidupnya. Karena itu adalah kekuatan, itu adalah imun yang membuat dia bangkit lagi, ya, sembuh, pulih dalam kehidupan ini. Lalu saudara, iman ini bicara tentang fokus dan arah pandang mata kita kepada Tuhan, dan bukan kepada kelemahan diri, keterbatasan manusia, atau karena situasi di sekitar kita yang tidak menunjang untuk keluar dari krisis. Jika kita tetap di dalam Kristus, maka kita tidak perlu berputar di padang gurun menjalani penderitaan yang lebih lama, tapi justru akan berbuah lebat setelah melewati tantangan yang merupakan ujian dari iman kita. Jangan jatuh, karena harus mengulang kembali hidup persekutuan dengan Tuhan dari awal. Itu seperti berputar di padang gurun, menghabiskan waktu dan tenaga. Tetaplah setia, Tuhan pasti menyertai dan memberikan kemenangan. Mari kita sama-sama membuka Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai yang ke-7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudara, tinggal di dalam Kristus itu mencakup ketaatan dan kesetiaan kita kepada firman-Nya, sehingga kita pun juga akan mendapatkan anugerah untuk meminta dan menerima jawaban di dalam setiap doa kita kepada Tuhan Yesus. Ada seorang hamba Tuhan dari sebuah STT atau sekolah teologi berinisial SI. Dia terjun di dalam sebuah pelayanan sepenuh waktu dan dia melayani dengan penuh sukacita dan bernasar kepada Tuhan akan melayani sepenuh waktu dimanapun Tuhan akan menempatkannya. 2 tahun kemudian, saudara, dia melayani di sebuah rumah sederhana di mana tikus berkeliaran. Seluruh pekerjaan rumah dikerjakannya, termasuk juga membersihkan gereja, mengepel gereja, menyapu gereja dan lain sebagainya, dengan pendapatan 80.000 per bulan di tahun 1993. 2 tahun, saudara, dia melayani di sana. Tiba-tiba sebagai manusia normal dia mulai berpikir begini, apakah mungkin dia bisa berumah tangga dalam keadaan seperti itu? Apakah ada orang tua yang mau menyerahkan anaknya kepada dia? Saudara-saudara, dia mulai mengalami pergumulan batin. Pada waktu itu memang hatinya mulai terpaut kepada seorang gadis yang dikenalnya di dalam sebuah vokal grup gereja. Dan akhirnya, saudara, dia mengambil keputusan untuk melepaskan pelayanan full timer sebagai seorang hamba Tuhan, dan dia mulai bekerja. Dia meralat nasarnya untuk full timer, sehingga di tahun 1995 ia bekerja di sebuah perusahaan kayu, dan dalam waktu 5 bulan saja jabatannya naik, saudara.
ia sudah menjadi kepala produksi. Nah, sejak saat itu kehidupan ekonominya mulai naik. Dia mulai bisa mengontrak rumah, lalu beli sepeda motor, dan menikah di tahun 1996. Tapi melayani sekarang sudah bukan menjadi prioritas lagi. Para hamba Tuhan lainnya mulai mengingatkan dia akan nasarnya, tapi dia tidak mau berubah. Saudara-saudara, 2 Januari 1998, tubuhnya mulai sakit. Dimulai obati dengan obat yang dia beli di luar dan dicampur dengan obat dokter. Tujuannya adalah supaya cepat sembuh. Tapi tiba-tiba seluruh tubuhnya melepuh dan gosong. Wow. Kulitnya berair dan busuk, demam 42 derajat, dan matanya menjadi putih, saudara. Dia sudah nggak bisa melihat dengan baik. Kondisinya sangat parah dan dokter mulai meramalkan kematiannya. Karena bagian dalam tubuhnya juga sudah rusak, liver, ginjal, pankreas, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, hamba Tuhan ini mengalami Stephen Johnson Syndrome stadium 3. Dalam penderitaannya ia mulai berkata, Tuhan ampuni saya. Rupanya dia mulai memperbarui nasarnya. Kalau saya sembuh, saya akan melayani Engkau sepenuh waktu, Tuhan. Saya akan tinggalkan pekerjaan saya akan bayar nasar saya. Terimalah tubuhku yang sudah busuk ini, ampuni saya. Dia benar-benar berdoa dan meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan melakukan sesuatu. 23 Januari 1998, hanya dalam waktu yang sangat singkat, diperkirakan hari itu dia akan mati. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. SI ini justru mengalami sebuah proses kesembuhan. Dia mulai bisa melihat lagi, saudara, nama rumah sakit yang ada di Spray. Lalu kulitnya mulai mengering dan sembuh. Kondisinya terus membaik. Dan dalam waktu 1 tahun ia mengalami kesembuhan. Bahkan ia bisa dikaruniai seorang anak perempuan lagi. Saudara-saudara, mujizat terjadi, semua dibuat heran-heran, dan pendeta SI ini melayani Tuhan kembali. Tuhan sungguh sangat baik. Yang saya ingin mau katakan adalah, itu adalah seperti gambaran berputar di padang gurun. Kita semua berpotensi untuk menuju ke sana, saudara. Berputar-putar di dalam kehidupan, berputar-putar di dalam padang gurun, sehingga kita sangat susah untuk sampai ke tempat tujuan, seperti bangsa Israel. Tapi kiranya firman Tuhan dan kesaksian hamba Tuhan ini boleh menjadi contoh untuk mencegah kita ke sana, sehingga saudara, kita nggak perlu berputar di padang gurun. Tidak perlu berputar di padang gurun. Ada 3 hal yang akan kita simpulkan hari ini. Yang pertama, jangan mundur saat menghadapi tantangan atau kesulitan hidup. Percayalah, Tuhan menyertai Anda. Yang kedua, miliki semangat menyelesaikan masalah dengan hati yang teguh dan iman yang memandang Tuhan. Ini yang akan membuat saudara tidak perlu lagi berputar di padang gurun. Yang ketiga, terakhir, tetap tinggallah di dalam Yesus, di dalam rencananya, sebab setiap ujian terhadap imanmu akan menghasilkan buah yang lebat. Inilah yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut terhadap segala sesuatu yang bisa saja terjadi dan bakal terjadi. Teruslah merendahkan diri, tundukkan diri di bawah kaki Tuhan, andalkan Dia, percayalah kepada Dia. Kalau ada tantangan, jangan mundur meninggalkan Tuhan, karena ketika saudara meninggalkan Tuhan, saudara akan berputar
berputar-putar di padang gurun. Waktu saudara menjadi lama, saudara harus mengulang kembali, dan itu benar-benar membuang-buang waktu, menghabiskan tenaga dan energi. Jadi saudara miliki hati yang teguh, semangat yang kuat untuk menghadapi setiap persoalan dan masalah di dalam kehidupan ini. Miliki iman yang memandang Tuhan. Dan yang terpenting adalah jangan pernah keluar dari Kristus. Tetap tinggal di dalamnya, saudara akan kuat, hidup saudara akan diberkati, saudara akan tampil keluar sebagai emas murni yang berkilau dan menyala. Amin. Tuhan memberkati.